Selamat malam, teman-teman. Mari kita update perkembangan market crash. Hari ini ternyata pasar IHSG masih turun 1,5%, sudah lebih kecil turunnya. Dan yang menarik, saya lihat di RTI ya, asing cuma keluar 160 miliar. Wah, kecil nih. Kok nggak triliunan. Kemudian kita lihat juga data penjualan dan pembelian asing. Itu lucu. Mereka jual 7,7 triliun, lalu beli 7,6 triliun. Bercanda kali ya. Apa yang saya lihat di sini? Ini dugaan ya, suzon. Tapi kalau dagang di bursa yang mendingan suzon diperbanyak. Karena ini memang dunia para buaya. Ya, ingat di bursa saham tidak ada sinterklas yang mau bagi-bagi uang. Semua orang yang masuk bursa saham mau dapat duit. Semua haus sama duit. Jadi ya muncullah jurus-jurus buaya. Nah, bagi saya ini adalah jurus buaya. Jual 7,7 triliun, ya, supaya orang takut, jebret, lalu beli lagi 7,6 triliun. Artinya apa? Artinya apa? Dia nggak mau barang dia keluar. Ya mungkin ini bukan satu pihak ya, satu orang, tapi ini beberapa eh, gabungan lah. Ya biasa kita kan punya grup saham, mungkin mereka juga punya grup. Bagi saya demikian. Bisa salah, bisa salah. Tapi kalau dagang saham itu ya kita harus bikin asumsi kita sendiri. Salah nggak apa-apa, atau kita tidak menuduh siapapun. Kita cuma mengasumsikan bahwa para buaya sedang bekerja di bursa saham. Kita tidak menunjuk orang, tapi memang bursa saham adalah tempat adu lihai. Ya, nah, yang lihai banget ini adalah yang saya anggap buayanya. Jadi ini kelihatan bahwa mereka menahan barang, ya, mencoba menakuti pasar dengan jualan 7,7 triliun, lalu ambil sendiri, yang balik lagi 7,6 triliun. Ini asumsi ya, teori konspirasi nggak apa-apalah saya dibilang teori konspirasi, yang penting duit kita selamat. Jadi saya melihat asing, ya, dalam hal ini kita lihat asingnya dulu ya, kita anggap ya, karena kita nggak tahu juga apakah betul asing atau bukan. Asing sedang istirahat, ambil napas, ya, dijual balik lagi. Nah, mereka ambil napas, mungkin lagi mikir-mikir langkah berikut, kalau mau dibanting lagi, lepas, supaya pasar panik lagi, atau ya udah deh, berat nih main di Indonesia. Eh, buayanya lebih banyak. Di Indonesia ini buayanya banyak ya. Yang masuk penjara itu ya, kasus Asabri, kasus yang buaya semua. Dan yang mau nunggu beli saham murah juga banyak ini. Lagi matanya semua lagi melihat ke bursa. Mereka boleh mikir sekarang, mau banting lagi, ya, jual barang murah, atau ya udah. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Kalau menurut saya ya, boleh nggak ikut, silahkan masing-masing punya persoalan sendiri, saya nggak tahu. Tapi secara umum menurut saya, jangan beli. Mereka banting, biarin aja. Jangan FOMO. FOMO itu artinya, apa istilahnya? Fear of missing out. Takut ketinggalan. Takut, wah kalau nggak beli sekarang nanti naik, gue nggak kebagian. Nggak usah. Ya. Karena naik pun nanti nggak mungkin langsung naik eh, apa namanya, langkah yang tinggi, pasti bertahap dulu. Saya tahu banyak teman menunggu lencitan nih, ya. Kalau udah nggak tahan duitnya, beli supaya mengharapkan pasar rebound cepat dapat cuan.
Tetapi begini, kalau turunnya besok itu sedikit, menurut saya jangan dulu. Menurut saya ya, ya dapat untung apa kita beli sedikit. Toh kalau saham rebound sekarang, turun ke atas untuk cuan udah gede. 10% mah di tangan lah, menurut saya. Ya butuh waktu berangkat. Kalau memang sudah mau rebound. Karena artinya para buaya sudah kehilangan energi. Ya segitu itu energinya. Tapi kalau mereka genjot lagi, lepas barang, kita biarin. Apa yang terjadi? Harga amblas. Kita nggak beli. Nggak ada yang mau yang nggak beli. Kalau nggak ada yang beli, harga turun. Silahkan Anda banting lagi. Nah, kalau turunnya udah agak jauh, ya mungkin tidak sejauh kemarin, baru kita masuk sedikit. Kita cicil. Kenapa kita cicil? Karena mungkin mereka banting lagi. Kita nggak tahu. Kita tidak mengerti skenario mereka. Tapi kita mencoba dapat barang dalam posisi yang murah dong. Tapi kalau cuma beda 2%, 3% besok, kalau saya sih nggak beli. Saya tonton aja. Saya nggak tertarik lah. Zaman krisis begini, ngomong 3% saya nggak tertarik. Tapi ya hari-hari kita bisa dapat 2%, 3%. Ngapain nunggu krisis? Krisis adalah saat yang baik bagi yang punya uang. Jadi ya, sama kalau memang saat baik, ngapain kita mikir 2%, 3%? Ini saatnya mikir 10%. Jadi kalau turunnya nanti kecil, kalau saya sih nggak beli. Tapi kalau dia turun di atas 5% lagi, main kita. Tapi juga cicil, karena kita nggak tahu permainan ini. Jaga, tetap kita masih punya sedikit persediaan. Mau sampai kapan dia bikin crash? Kita lihat. Jadi bagi yang sudah dalam, menurut saya jangan panik. Ya, masih ada ribuan triliun asing, dana asing di Indonesia, dan masih ada naga-naga dan macan besar yang siap mengambil alih barang murah. Jadi jangan panik, tenang. Dan kalau turun sedikit, jangan beli. Biarkan mereka lempar barang mereka ke pasar, ya nggak ada yang beli, crash lagi. Crash baru kita makan lagi. Ya sesuai kemampuan kita. Kalau saya kan cuma pedagang kecil, ya kecil-kecilan. Karena ya kita berbisnis di sini kecil-kecilan loh. Demikian pendapat saya. Silakan teman-teman cerna, tidak usah mengikuti saya, tapi saya sih demikian dan saya share. Barangkali ada yang sepakat. Nggak sepakat, ya nggak apa-apa. Usaha saham dunia merdeka dan juga dunia para akademisi, juga dunia para buaya. Demikian. Oh, satu lagi. Satu lagi. Saya lupa sampaikan pada video kemarin. Saya memakai istilah gajah jinjit. Apa gajah jinjit? Dia besar, tapi jalannya jinjit. Pelan-pelan supaya nggak kelihatan. Coba bayangin, supaya nggak kedengeran. Yang namanya gajah jinjit. Itulah yang mereka lakukan sebelum market crash ini. Dia keluar dikit-dikit bulan-bulan kemarin. Dia jinjit. 10 triliun, 10 triliun. Tiba-tiba minggu kemarin dia nggak jinjit. Kan aneh. Gajah kalau mau keluar harus jinjit. Kenapa? Supaya harga nggak jatuh. Kalau dia keluar suaranya berisik, ya orang tahu dong, ya ini gajah keluar. Jadi kita lihat nih, apakah gajahnya akan jinjit atau akan banting harga lagi, ya, atau dia mulai kapok. Bisa jadi mereka kapok. Karena baru dilepas 23 triliun, harga udah amblas. Ya. Jadi mereka boleh berpikir sekarang. Mau amblasin lagi ya silakan kita tunggu aja. Kita tunggu aja. Kalau kita beli-beli ya mereka keenakan tuh. Udah lepas barang, ya kita beli. Kalau mereka mau jualan boleh. Jual barang you 10% lagi turun. Kalau 5, di atas 5%, baru kita mulai cicil lagi. Demikian. Menurut saya tidak usah diikuti, silahkan berbeda pendapat. Karena ingat, setiap gagasan
Setiap gagasan yang buruk pun bisa mengantar kepada gagasan yang lebih baik. Setiap gagasan yang buruk sekalipun adalah jembatan menuju gagasan yang lebih baik. Silahkan Anda perbaiki gagasan ini, silahkan dipertimbangkan. Demikian, selamat malam, selamat menonton bursa besok. Terima kasih, sehat selalu. Selamat makan sahur sebentar lagi. Masih lama.